Tata tulis ya. Ini. Ya. Jadi yang saya lihat tata tulis ya yang pertama. Yang kedua nanti adalah hasil perhitungan. Jadi tata tulis dan laporan. Ya, ini nomor 1 nilainya adalah 40, kemudian perhitungan masing-masing nomor nilainya 30. Nah, tata tulis dan pelaporan ini ada yang tahu apa yang harus dilihat sama Bu Dian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi yang saya lihat pertama adalah sebagaimana sudah saya sampaikan di dalam tata tulis itu harus ada halaman, ya itu harus. Kemudian kalau ada merah-merah, ya itu ya pokoknya harus sempurna ya, sempurna penulisan. Jadi kalau ada di sini ada garis-garis merah, itu berarti apa? Apa yang harus diperbaiki? Muhammad Ilham mana? Saya, Bu. Ya, coba. Ya, ini kan ada garis bawahnya merah, ada yang bawahnya biru. Itu memperbaikinya dalam waktu yang singkat itu gimana, Chan? Saya kurang tahu. Ada yang nggak tahu berarti? Ya wes, Kak, kamu tak tambahin nilai ya. Saya ajari caranya. Jadi kontrol A, ya kontrol A. Kemudian ini Inggrisnya diganti. Ganti aja boleh, Indonesian boleh. Tapi do not check spellingnya. Nah ini dikasih hilang, ya semuanya hilang. Kemudian mungkin di apa namanya footer dan headernya itu kontrol A dulu, kontrol A, nah, maka akan terpilih semuanya. Ya, ini Inggrisnya juga kembali lagi, boleh tetap Inggris, kita mau ganti Indonesian juga boleh, tapi yang jelas harus do not check spelling, maka tidak akan menghasilkan merah. Gitu ya. Nah ini berarti tata tulisnya belum ngerti. Kemudian yang kedua, dalam pelaporan ini di dalam tugas sudah saya jelaskan. Saudara harus menunjukkan koordinat pada saat saudara ke lapangan. Ya, di dalam gambar ini saya tidak melihat saudara ada di mana posisinya. Karena kalau kita pakai Google atau kita pakai map yang ada di HP itu langsung ketahuan ada di mana posisimu. Jelas? Nah, ini berarti saudara cuma ambil dari Google saja, dari atas kertas, ya tidak mengunjungi lapangan ini kelihatannya. Aku takutnya gitu. Karena harusnya kelihatan di mana saudara berdiri kalau pakai HP itu. Ya, jadi ini model pelaporan yang seperti ini untuk nilai nomor 130 saya beri cuma 10. Ya, itu tinggal sudah berkurang banyak ya ini. Jadi baru ada 2 hal mengenai tata tulisan, kemudian mengenai kesesuaian dengan tugas, itu sudah berkurang banyak itu. Ya, harusnya 30 sudah berkurang 20. Ya. Nah, jadi
mana ini posisimu? Kalau Budia pakai HP apa aja. Apalagi kalau saudara anak muda HP-nya mesti lebih keren, ya. Kalau Budia HP elek, HP Samsung aja sudah kelihatan. Kalau saya berdiri di mana, kelihatan di mana posisi saya. Ya. Jadi ini agak mencurigakan ya. Tapi memang gambarnya kok ada semua, ya. Gambarnya ada semua sehingga tidak saya kurangi. Tetapi juga begitu, gambar ini memang ya memang agak apa namanya, beragam, bervariasi, gitu ya. Jadi agak bervariasi sehingga tidak terlihat gimana perbedaannya yang sesungguhnya. Dan poin pertanyaan yang nomor 1 itu adalah apa yang bisa diukur dari sana. Kalau saudara mengukur arusnya ini ya rotok ya, tapi tidak apa-apa. Jadi ini kesalahan, misalnya arah arus demikian ini boleh, tapi yang jelas arah arus itu, nah ini masih ada keliru kalau menurut saya. Arah arus itu tidak boleh keliru dengan arah gelombang ya. Jadi yang ditunjuk itu arah gelombang ini kelihatannya. Karena arah arus itu yang paling dominan itu biasanya sejajar pantai. Ya, di pantainya anak sejajar, bukan tegak lurus pantai seperti ini. Ini gelombang ini yang digambar. Ya, tapi itu enggak saya salahkan. Yang saya salahkan adalah yang lebih saya salahkan adalah koordinatnya. Ya, jadi ini mana koordinatmu pada saat kunjungan itu di mana? Itu justru pertanyaan yang ingin dijawab, yang saya minta ya untuk dijawab gitu ya. Makanya harus ada 2 gambar sehingga nanti posisi di map-nya itu kelihatan. Nah, jadi nomor 1 nilainya enggak 10. Sekarang nomor 2. Hitungan nomor 2 ini boleh-boleh saja seperti ini. Jadi saya enggak tahu ini dimasukkan ke rumus ya, pakai rumus ya. Ya, yang baik adalah ini kan rumus ini ya. Nah, ini adalah equation ya, rumus. Yang baik adalah hitunglah pakai Excel ya, pakai Excel kemudian diplot di sini. Tapi perhitungan ini sudah benar, sudah baik. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Hanya yang agak sedikit bermasalah yang nomor 3. Ini saya tidak sempat meriksa semua, saya periksa secara random. Jadi prosedurnya ini sudah betul, bagus. Ya, mudah-mudahan yang lain juga semuanya hampir sama. Nah, nomor 3 ini, 3A sudah betul. Ya, dihitung D per GT kuadratnya sekian, ini sekian, sehingga ditarik ketemu second order Stokes ya. Nah, tapi untuk mencari yang panjang gelombang potensialnya itu sebaiknya coba-cobanya nggak begini, tapi coba-cobanya dengan asumsi. Jadi misalnya ini ya, jadi misal ya ini ya, laut transisi. Rumusnya laut transisi apa? Yaitu GT kuadrat per 2V tangan hiperbolikas L0. Nah, kemudian kita hitung GT kuadrat per 2V, itu ketemu berapa? Kemudian kita asumsikan L0-nya. Untuk laut transisi itu, ini apakah dia laut transisi atau tidak, itu saya gunakan nih, F-nya itu seperti ini. Ya. Ini boleh dirubah. Saya ini cepet-cepetan aja dan kebetulan betul, jadi saya kalau membuat soal itu saya coba dulu. Ya. Dan dari sini ketemu kalau L-nya saya asumsikan 99,7, ini L-nya yang hasil perhitungan di sini juga 99,7, sehingga di sini bisa kita
berikan oke, ya. Nah, cara ini seperti ini lebih cepat daripada tampilan yang seperti ini, ya. Dan ini kalau menurutku hasilnya ya kurang pas, ya. Angkanya sih saya sebenarnya tidak ada masalah ya, karena barangkali ngitungnya pakai kalkulator gitu ya. Tapi kalau prosedurnya kurang benar, ini menurut saya yang menjadikan kurang baik. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 masing-masing seharusnya 30 ya. Berapa tadi? Nomor 1 kan 30 ya. Nomor 1 aku mau tadi berapa tadi? Nomor 1 untuk tata tulis dan soal ini kan nomor 1 30 ya. Nomor 2 berarti dan nomor 3 itu 35 ya. Nah, ini berarti nomor 2 35, nomor 3 hanya tinggal 60. Sehingga untuk Muhammad ini Muhammad Ilham nilainya adalah 75. Ya. Nah, jadi ini adalah patokan untuk yang lain juga. Jadi kalau menilai itu seperti ini, ya, dan saya fix ya, dari angkanya itu fix sehingga maaf. Ini yang 40 tadi. Nomor 1 itu 40, nomor 2 dan nomor 3 masing-masing 30. Ya, nomor 1 itu 40, ini tak kasih 20 guys. Ya. Nomor 2 itu 60 ya 55 berdoa ya. Nah, jadi 40 30. Nah, ya seperti ini ya. Ini kenapa kok semua sudah diperbaiki dia nggak perbaiki sendiri? Karena memberinya judul pakai text box seperti ini. Text box itu enggak perlu ya. Jadi seperti ini. Yang kedua, jadi kalau ngetik itu jangan ada tanda seperti ini, titik seperti ini, tanda ketikanmu nggak betul. Nggak betulnya di mana? Jadi kalau ngetik itu, kalau yang bukan header ya, bukan judul, bukan apa, itu harus normal ya. Kalau ingin normal ini tinggal saya klik. Nah, titiknya ini hilang. Jadi saya mengharapkan, dan ini memang kalau jadi mahasiswa, saudara tidak boleh mengharapkan semuanya dari ITS, saudara harus belajar sendiri. Ya, saya mengharapkan semuanya belajar sendiri, terutama untuk Word. Ya, Word itu sudah dianggap SMA sudah bisa, karena itu masuk dalam kurikulum bahwa setiap lulusan SMA harus menguasai Excel dan Word. Itu ada ya di kurikulum SMA. Sehingga kalau yang nggak bisa menguasai itu tidak diajari lagi di perguruan tinggi. Nah, kalau tidak bisa ya dianggap saudara tidak mampu berarti di perguruan tinggi, kan gitu. Oleh karena itu untuk hal-hal yang kecil seperti ini jangan dianggap tidak mampu ya. Jadi jangan sampai saudara dianggap tidak mampu hanya hal-hal yang kecil seperti ini. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini pelajari sendiri, diskusi dengan temannya kalau perlu. Nggak bisa diskusi dengan dosen ya, karena ini sudah tidak masuk dalam kurikulum dan dianggap saudara sudah bisa. Jadi saya juga nggak wajib untuk ngajari saudara. Saya tinggal ya ini tadi ngenyek aja wis ya. Ngenyek ini gak iso tak nyek iki gitu ya. Jadi kayak ini ya, kelihatan ya semua ya. Jadi contoh ini enggak boleh kayak gini, ada tanda titik di sini itu enggak boleh. Ini tandanya, coba kita lihatnya. Normal kok ada titiknya. Jadi
Nah ini harusnya normal itu nggak keluar titik itu. Jadi ini bisa dimodify dan supaya bentuknya yang normal itu sama, maka kita harus, ya ini misalnya ya, normalnya itu kalibri. Jadi kalau tak klik kalibri, oke. Ya, ini misalnya, ini bukan kalibri, ini Times New Roman. Kalau saya klik normal, nah dia berubah menjadi kalibri. Oleh karena itu bentuknya huruf itu harus disamakan dulu. Ya, harus disamakan semua. Jadi kalau misalnya TNR, ya TNR semua. Jadi normalnya juga diketik TNR. Ya. Ya mungkin ini karena perubahan pakai komputer saya, jadinya jadi kayak gini. Punya saya memang kalau normalnya pakai komputer ya kalibri gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti di komputer saudara ya semuanya harus sama. Ya. Nah, ini contoh dari punyanya. Saya setiap kali menilai seperti itu ya. Jadi saya enggak main-main, enggak ngambil nilai saudara atau mau mengambil keuntungan dari nilai saudara, enggak ada gunanya ya. Dan ini bisa diselesaikan ini dengan Excel. Nah, kalau mengerjakan seperti itu pakai Excel ya, sehingga cepat semuanya. Nah, penyelesaian yang nomor 2A itu ada beberapa, tapi seperti itu boleh ya. Jadi seperti Asya ini boleh, ya seperti Muhammad Ilham ini boleh, atau dengan cara saya juga boleh. Tapi saya tidak ada menyalahkan di sini. Jadi ini benar ya, karena ini sudah benar. Hanya menyelesaikannya yang cepat itu pakai Excel sehingga nanti bisa ditampilkan dengan cepat. Excelnya paste masuk ke sini. Ya. Oke. Ini Ilham, jadi saya tutup dulu punya Ilham. Saya akan ambil random satu lagi. Gary Patrick. Nah ini ya, dan kita tulis sudah cara menulisnya, Anda ada halamannya. Kemudian ini juga sama ini, lokasinya nggak ada, posisimu berdiri itu ada di mana. Karena kalau kita pakai Google Map, itu langsung menunjukkan posisimu berdiri ada di mana. Ya. Kemudian cara menghitung, ya menghitungnya ini mirip-mirip, cuma ini saya ingatkan untuk unit ya atau satuan. Ya, jadi misalnya periode itu ya detik saja, tidak usah koma di belakang detik ya. Kemudian kalau nanonya itu bolehlah 2 saja di belakang detik, sorry 2 aja di belakang meter sehingga ketemu sentimeter. Ya. Kalau sudah hitungnya senti, tidak usah sampai ada komanya lagi di belakangnya. Ya. Kemudian ini cara menghitung yang nomor 3. Nomor 3 ini lebih bagus, tapi L-nya tadi mana L? Nah ini malah gak jelas ini. Mana L0-nya?
Jadi L0-nya di sini pakai ini, L kuadratis nggak jelasin ya, ini cara yang salah. Yang betul memang seperti itu, dicoba-coba tadi, tetapi dicoba-cobanya itu harus strategis, nggak usah dicoba segitu banyak tadi gitu ya. Jadi kalau yang ngerjakan jadi saya minta selanjutnya nanti seperti tadi nilainya 70, nah selanjutnya masing-masing menilai temannya ya. Jadi yang nomor 2 menilai nomor 1, yang nomor 3 menilai nomor 2 ya. Jadi nanti Maximinus menilai tulisannya Erlangga kalau ada ya, baik menilai tulisannya Maximinus dan seterusnya. Dinda punyanya Alfian, punyanya Baik ya. Lalu Erlangga itu nanti menilai punyanya temannya yang paling bawah, yaitu Muhammad Irsyad Arham. Jelas ya? Jadi nilai satu persatu nilai temannya, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelas, lalu di WA ke saya oleh ketua kelas. Jadi Maximinus menilai miliknya Erlangga. Kalau yang sudah saya nilai ya sudah rezekimu, nggak usah menilai. Ya.
yang tadi punyanya siapa? Muhammad Ilham ya. Nanti yang nomor bawahnya Muhammad Raka Oktaviarto tidak usah menilai miliknya Ilham ya, karena sudah saya nilai. Demikian juga Gary Patrick tadi di mana tadi ya, di bawah tadi, maka yang bawahnya tidak perlu menilai. Nah, Gary Patrick tidak usah dinilai lagi oleh Hilmi Habibi. Dan ini memang saya pilih dari anak-anak yang kondisinya kurang sehat ya. Jadi 2 orang ini saja contohnya. Jadi nanti yang berikutnya silahkan mengikuti tata cara saya menilai. Nah, untuk tata tulisnya sebetulnya kalau mau lebih mudah itu pakai Excel ya. Jadi ini contoh dari Excel. Nah, dari Excel ini nanti bisa dikembalikan, di copy paste, dikembalikan masuk ke Word ya, sehingga pekerjaannya sangat cepat. Jadi untuk pengerjaannya cepat, kemudian bisa lebih jelas ya. Jadi misalnya ini nanti tinggal diberi tabel, sudah bagus, ini sudah langsung nilainya bagus. Mungkin kalau di dalam tugas tidak ada yang melaksanakan seperti ini tidak apa-apa, tapi nanti di dalam ETS saya harapkan semua menghitung pakai tabulasi ya. ETS tidak memungkinkan saudara mencontoh dari teman-temannya. Jadi kalau nanti dari mengevaluasi milik temannya satu dengan yang lain, saudara menemukan ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan ke saya. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya anggap saudara sudah mudeng ya. Jadi enggak saya ulangi lagi penjelasannya karena memang saya lihat Pak sudah lumayan mudeng ya, pertanyaan ini sudah lumayan mudeng atau soalnya sudah dikerjakan dengan jelas, hanya kurang strategis mengerjakannya. Ini saya berikan contoh yang lebih strategis, terutama kalau nanti punya sangat pendek ETS itu, jadi kalau mengerjakannya dengan menuliskan panjang lebar seperti itu tidak akan selesai ya. Dan ETS ini online juga, soal-soalnya akan cukup seperti itu, cukup rumit seperti itu, dan pelaporannya lebih cepat. Jadi seperti waktu UTS hanya 1,5 jam maksimum. Jadi nanti soal dari ETS ini akan harus diselesaikan dan dikumpulkan kembali ke saya dengan jangka waktu seperti jam UTS yang ditentukan oleh Departemen Teknik Sipil. Ya, jadi misalnya ETS-nya mulai dari jam 9 sampai jam 10.30. Nah, saya akan klik open atau saya buka Zoom-nya pas pukul 9 dan nanti pukul 10.30 saya minta sudah dikumpulkan oleh wakil kelas seperti kemarin ini, karena ya dikumpulkan semua tugas-tugasnya pas pukul 9.30. Lebih dari itu ya seperti ETS ini akan saya kurangi nilainya ya. Ini sekarang nilainya belum saya kurangi, jadi masih nilai asli, tapi nanti kalau saya masukkan ke dalam tabel ya, tabel nilai akhir nanti akan saya kurangi. Yes. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah, mungkin semuanya sudah jelas dan relatif mudah, hanya ya memang hanya butuh strategi supaya cepat gitu aja ya. Jadi tidak ada yang sulit. Saya akan melanjutkan dengan materi kuliah yang lain. Jadi seperti saya sampaikan minggu yang lalu, salah satu sifat dari gelombang adalah sifat mekanis atau sifat fisik. Ya. Saya mengatakan minggu yang lalu bahwa salah satu sifat mekanik gelombang adalah refleksi, tapi tidak akan diajarkan. Ternyata setelah saya buka lagi di kurikulum ada ya, masuk ke semester ini ya sudah kita belajar, tapi kulit-kulitnya saja karena refleksi ini harus belajar mengenai strukturnya breakwater ya. Refleksi dan transmisi itu nanti terkait dengan strukturnya breakwater. Padahal breakwater aja belum tahu ya. Makanya harus kita, maaf ini saya gantinya dulu.
2018 ini. Aku itu udah melintir tadi. Ini agak diganti. Terlalu banyak virus. Sudah apa aja, ada diurus ya. Pokoknya 2022. Ya, jadi kalau minggu yang lalu saya sampaikan tidak perlu diajarkan, ternyata harus diajarkan. Jadi salah satu sifat mekanis dari gelombang adalah refleksi. Ya, jadi kalau kita lihat di shore protection manual itu sifat ketiga, ya, sifat mekanis ketiga dari gelombang adalah refleksi. Biasanya menjadi satu dengan transmisi. Jadi kemarin sudah kita pelajari sifat yang pertama yaitu refraksi, sifat yang kedua adalah defraksi, maka yang ketiga ada transmisi. Ini hampir sama, tapi ya dua istilah yang berbeda ya. Jadi refleks kali, ya, jadi ada gelombang memukul pada bangunan dan dia dikembalikan, yaitu namanya karakteristik atau pola dari gelombang yang disebut dengan refleksi. Tapi kalau transmisi adalah memukul pada bangunan, sebagian itu terserap oleh bangunan atau diteruskan oleh bangunan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau bangunannya sangat kokoh, sangat padat, ya, jadi tidak bisa meneruskan air, tidak bisa meneruskan gaya, maka yang terjadi hanya refleksi saja. Jadi gelombang yang memukul dinding tadi atau memukul bangunan tadi akan kembali atau mengalami. Kalau bangunannya agak rongga-rongga atau istilahnya permeable, maka terjadi juga transmisi. Ya, sebagian akan bagian akan dilanjutkan, yaitu namanya transmisi. Kemudian kita juga akan membahas refleksi pada dinding tegak dan dinding non tegak. Ya, jadi makanya ini hanya saya jelaskan secara kulitnya karena saudara belum bisa membayangkan ya, atau belum bisa menghitung atau belum bisa mengetahui apa itu struktur dinding tegak dan dinding non tegak. Jangan dibayangkan dinding tembok rumah gitu, enggak ya. Jadi ini adalah dinding breakwater. Kemudian kita akan membahas mengenai transmisi gelombang, di mana transmisi itu pertama karena non-permeable tadi, atau yang kedua karena bangunannya terlalu rendah atau lebih rendah dari permukaan air, sehingga sebagian dari gelombang akan melewati bagian permukaan bangunan tadi. Ya. Itu juga transmisi. Jadi kalau kita lihat di dalam bukunya Coastal Engineering Manual, bukan Shore Protection Manual ya, tapi CEM, Coastal Engineering Manual, ini ada pembagian seperti ini atau ada ilustrasi seperti ini. Jadi kalau ada gelombang datang, maka gelombang ini akan mengenai ke bangunan. Nah, bangunan yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kita membangun namanya struktur breakwater. Breakwater yang dindingnya seperti ini, seperti bukit ini, berarti dia dindingnya miring. Ya. Dari apa ini bangunannya? Misalnya itu saudara bertanya. Bangunannya breakwater ini sebagian besar dari batu alam, batunya tapi harus besar-besar ya. Satu unit batu itu bisa 1 ton, 2 ton beratnya. Tidak boleh kalau misalnya 1 ton terus disusun dari batu yang beratnya 1 kilo diikat itu tidak boleh ya. Jadi 1 ton ya harus batu yang 1 ton ya, karena itu
memiliki yang berbeda atau memiliki karakteristik yang berbeda dengan kalau batunya kecil-kecil ya dikumpulkan jadi satu. Jadi kalau memang kita menghitungnya berdasar desain batu yang 1 ton ya harus batu 1 ton. Kalau menghitungnya berdasar beton, ya beton yang ukurannya 1 ton 1 unitnya, ya bisa kita pakai beton. Ya. Nah, jadi gelombang yang datang maka dia akan memukul dinding, sebagian dari airnya akan melewati permukaannya bangunan, sebagian lagi masuk melalui pori-pori di dalamnya, ya. Dan ini semua menimbulkan efek pada sisi dan dalamnya, ya, dalam pelabuhan. Ini bagian luar pelabuhan, ini bagian dalam pelabuhan. Maka yang terjadi adalah adanya gelombang yang lebih kecil, dan ini yang disebut dengan transmitted wave atau gelombang yang tertransmisikan, ya, atau transmisi gelombang yang sudah mengalami transmisi. Jadi transmisi ini merupakan sifat yang berbeda dari difraksi. Kalau misalnya kita menghitung difraksi, misalnya ya, di daerah sini ketemu tingginya harus 50 cm, maka adanya efek transmisi meningkat, ya, meningkatkan atau menambah pada difraksi. Ya, jadi di gelombang adalah jumlahan dari transmisi dan difraksi. Jadi dindingnya kalau tegak seperti ini, ya, kalau miring seperti ini. Ya, jadi ini adalah yang ini Bu, ya, itu fasilitas pelabuhan. Jadi ini ada bagaimana mendesain monolith breakwater, bagaimana mendesain breakwater, ya, ada di sana. Tapi yang jelas kalau kita lihat pada karakteristik atau sifat gelombang yang mekanik atau fisik tadi, maka kita menemukan adanya yaitu dia kembali lagi dan transmisi atau dia akan terus. Nah, refleksi ini besarannya tergantung apa? Ya, refleksi itu besarannya tergantung kemiringan atau bentuk bangunannya. Ya, bentuk bangunannya dan kemiringan bangunannya, apakah dia dinding tegak atau miring seperti tadi. Ya. Dan refleksi itu diwakili dengan koefisien refleksi, ya, bukan refraksi, ya. Saya sendiri juga lambeku kadang-kadang keliru, refraksi ya, lain, ya. Jadi refleksi itu lain dengan refraksi. Nah, jadi ada koefisien di mana koefisien ini sederhana sekali, ya. Kalau gelombangnya tidak mengalami refraksi atau refleksi, ya, maaf, tidak mengalami refleksi, gelombangnya itu terserat pada struktur, maka ya kita bisa lihat gelombang yang refleksinya jadi 0 gitu, ya. Jadi kalau 0 ya berarti 0/1 gitu. Jadi besarannya koefisien refleksinya mendekati 0. Kalau seluruhnya terrefleksi, ya berarti koefisien sama dengan 1. Ya. Koefisien refleksinya ini sama dengan 1. Berarti seluruh gelombang yang datang dikembalikan, ya, oleh struktur tadi, maka ya kita lihat bahwa tinggi gelombang refleksi sama dengan tinggi gelombang datang. Kalau dinding tegak, nah ini dinding tegak ini yang kenapa saya bilang harus S2, ya, atau ya saya kira harus S2 ini, ya. Kalau di S1 di ITS tidak diajarkan, karena untuk menentukan besarnya refleksi ini agak complicated, ya, jadi, dan biasanya pada dinding tegak ini refleksi itu mendekati gelombang yang menabrak dinding yang tegak itu biasanya 90% dikembalikan seluruhnya. Jadi insiden ini untuk kalau ditanya dari mana kok bisa 1, gimana perhitungan
saya bilang complicated, dan inilah juga yang membuat desain untuk itu juga agak rumit, karena adanya koefisien sama dengan 1 itu menimbulkan resiko bahwa konstruksi dinding tegak ini akan mudah ambruk. Ya. Kalau salah desain sedikit ambruk, karena apa? Besar sekali pukulannya gelombang itu berarti akan besar. Dan untuk bisa merefleksi dikembalikan. Jadi mampu ditahan oleh struktur bisa kembali. Buat strukturnya harus kuat ya. Kalau dindingnya ini bagian itu diserap ini nah, dia sebagian saja kembali. Ya. Kalau di sini tidak ada yang menyerap, jadi ini betul-betul harus strukturnya, stabilitasnya dari bangunan ini betul kuat sehingga energinya akan kembali. Atau kalau seandainya bangunannya tidak kuat bagaimana? Ya, koefisien refleksinya nggak jadi 1. Tapi apa efeknya? Berarti bangunannya ambruk. Nah, jadi makanya mendesain bangunan seperti ini adalah risikonya itu 0 dan 1, berdiri atau ambruk. Tapi ini tidak ada ambruknya ini. Paling ya lapisan-lapisannya dari brickwater ini atau rusak gitu saja. Ya. Karena dia tidak ada masalah. Di sini ada masalah dengan ambruk, gitu ya. Failure dari di sini. Oke, jadi secara garis besar refleksi seperti itu. Jadi refleksi itu kita lihat. Jadi kalau ada gelombang yang seperti kita mulai dari puncaknya, dia akan jalan seperti ini. Pada dia mengenai dinding, dia akan memukulkan seluruh energinya ke sini. Misalnya itu biasanya efeknya adalah menghisap. Jadi ada efek seperti menarik. Jadi seperti kalau kita nempelkan penggantung itu yang ada penghisapnya ya. Nah, kalau dia sampai atau memukul pada bagian lembah gelombang atau dasarnya gelombang. Ya. Nah, sifat ini yang membuat lebih rentan lagi bagi struktur ya kalau dindingnya tegak, karena berarti dia sekali waktu dipukul didorong ke belakang, sekali waktu ditarik dorong balik. Nah, kalau kita seperti membayangkan misalnya kita memancang ya tiang pancang kok sudah dipancang sampai 30 meter ke dasar laut, itu kan kita bayangkan wih ini sulit ini ngangkatnya, atau kita mau mencabut kembali sulit. Tapi kalau ditarik lama-lama tercabut. Nah, kita bisa bayangkan kalau brickwater juga sama ya. Jadi kalau dinding tegak itu punya potensi untuk ambruk karena gerakan-gerakan gelombang yang seperti ini. Dan ini terjadi setiap detik ya. Jadi setiap 10 detik. Jadi berarti dalam waktu semenit 6 kali pukulan. Belum lagi nanti sejam, 2 jam. Jadi dalam waktu sebulan aja sudah bisa ambruk itu kalau strukturnya didesain tidak sempurna. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan dari refleksi. Jadi koefisien refleksi ini bisa kita gunakan graf seperti ini. Jadi koefisien refleksi itu tergantung pada dindingnya, tapi sementara grafik yang adalah yang tidak terlalu tegak ya, tapi tidak terlalu miring juga. Jadi kalau brickwater itu agak miring ya, lebih miring. Jadi sampai dengan jadi sudutnya itu yang terbentuk bisa sampai 30 derajat ya. Kalau plane ini bisa sampai 45 derajat. Sedangkan pantai
ini bisa lebih landai lagi ya. Jadi ini agak curam, ini sedengan, ini landai gitu ya. Kemudian untuk sumbu X-nya itu adalah perbandingan ini kesi ya 10 cosine theta HI per L0 ini 10-nya aku salah ngetik ini. Oh, maaf, 1 yang benar 1,0 ini ya. 1 per kotangan theta HI per L0, maka kita bisa menghitung kesinya. Dari sini ditarik ke atas, maka kita bisa menghitung besarnya ya, C. Nah, inilah cara menghitung koefisien. Jadi sederhana, menghitungnya tinggal lihat ke grafik ini saja. Tapi kita harus menentukan sumbu X-nya, maka dengan cepat kita bisa menentukan berapa koefisiennya. Ya. Ada cara lain, Bu? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi cara yang diperkenalkan ini, begini kan ada rumusnya. Nah, makanya saya bilang kita diajarkan yang kulitnya saja, tidak usah belajar rumus aslinya gitu ya, sudah pakai grafik ini maka X-nya. Nah, kalau ingin belajar rumus aslinya ya silahkan. Yang gampang mau susah ya wis akarepmu gitu ya. Ini yang mudah saja dulu untuk S1 ya. Cukup. Yang begini saja juga khawatirku banyak yang nggak bisa ya. Tapi jelas ini. Jadi dengan penjelasan ini saya harapkan saudara sudah jelas ya. Sudah semakin jelas bagaimana menentukan bangunan-bangunan di pelabuhan itu. Ada faktor-faktor seperti ini. Jangan dilupakan, jangan diabaikan ya bahwa ada faktor-faktor seperti ini untuk menghitung besarnya karakteristik dari gelombang. Ya, sudah ada yang punya SPM ya? Sudah menemu SPM-nya ya? Ya, jadi dari SPM bisa dilihat ada refleksi seperti ini. Kemudian untuk transmisi gelombang, transmisi yang diberikan di sini adalah untuk yang bangunan yang terendam. Ya, jadi breakwater yang terendam. Maksudnya terendam itu apa? Jadi kalau misalnya ada muka air, ini dasar laut ya. Dasar lautnya seperti ini. Kenapa kok bisa ada bangunan terendam? Yo, karena mahal ya, kalau mau bangun tinggi kan mahal. Terendam aja sudah. Kalau negara seperti Indonesia ini sudah tidak mampu ya bangun. Jadi orang memilih untuk yang dihindarkan lah. Nah, ini laut lepasnya ada di sini. Ini pelabuhannya ya. Rumahnya kecil. Ini miringnya, yang miring di sini berbeda dengan miring di sini. Ya. Nah, gelombang yang datang ini ya, akan melewati puncaknya ini dan akan semakin kecil di sini. Inilah yang disebut dengan struktur submersi itu yang ini. Ya. Jadi submersi itu terendam air ya karena airnya ada di sini. Dan pola gelombang yang melewati permukaan dari struktur ini breakwater ini ya, disebut dengan overtopping. Ya. Jadi gelombang yang mengalami atau struktur yang mengalami overtopping gelombang. Ini adalah, ya ini namanya struktur overtopping. Overtopping. Ya. Struktur overtopping. Struktur overtopping berarti permukaannya rendah. Ya. Kenapa kok harus overtopping? Kenapa nggak yang non overtopping aja? Ya. Kalau bisa bayangkan kalau kita harus membuat yang non overtopping nanti strukturnya segini tingginya. Ya.
harganya juga bisa melonjak. Jadi misalnya kita harus membangun dengan 200 miliar, dengan bangunan yang lebih tinggi bisa 400 miliar, 500 miliar, gitu ya. Bangun itu tidak boleh, 600 miliar ada uang, ada negara punya 600 miliar. Jangan kayak gitu dasar pertimbangannya. Pertimbangannya adalah kalau kita membangun 600 miliar, apakah bisa bangunan itu memberi pemasukan sebesar 600? Kalau bisa ya lebih. Ya. Berarti pembangunan ini ya, jadi kalau di dalam pembangunan itu ada studi kelayakan. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa bangunan itu melewati proses studi. Nah, jadi gelombang transmisi itu sebagian melewati puncaknya, sebagian lagi karena melewati bagian dari bangunan yang bisa dilewati air, ya, atau istilahnya permeabel tadi. Besarnya koefisiennya untuk nah, berapa besarnya alfa 1? Alfa 1 ini adalah ini besarnya alfa 1, Y-nya adalah H insiden dibagi H breaking. Ya, berapa tingginya H breakingnya? Kalau H breakingnya, ya diasumsikan H breaking itu berapa? Tingginya gelombang pecah itu kalau mencapai 0/0,7 dengan kedalamannya, ya, dia sudah akan pasti pecah. Jadi dilihat aja sifat gelombang breakingnya. Jadi untuk alfa 1 seperti itu, sedangkan alfa 2-nya adalah seperti ini. Jadi alfa 2 itu tergantung lapisan dari armor layer-nya. Nah, ini juga makanya perhitungan refleksi ini kembali lagi alasannya kenapa S1 tidak diperdalam, kayak ada istilah seperti armor layer dan sebagainya belum diajarkan ya, karena saudara Breakwater juga belum tahu, jadi belum tahu apa itu armor layer. Tapi karena pemakaian rumusan alfa 2 ini membutuhkan pengetahuan mengenai armor layer, ya makanya saya jelaskan di sini armor layer ya. Jadi armor layer itu adalah Breakwater itu memiliki lapisan-lapisan ya. Dari apa? Lapisannya adalah dari batu ya. Jadi yang paling stabil itu minimal 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Maksimum 4. Jadi nanti kalau mau 4 ya berarti dalamnya sini dibagi lagi ya. Ini lapis, ini pembagiannya itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya pada ukuran batuan ya. Jadi pada lapisan nomor 3 paling permukaan sendiri ini harus batunya besar-besar ya. Boleh pakai batu besar atau boleh pakai banyak ya, banyak tipe untuk lapis permukaan ini. Bisa pakai tripod, tetrapod, agmon, eject dan macam-macam ya. Tapi yang jelas N ini dari hitungan lapisan-lapisan ini. Jadi kalau memang ini saya hapus dulu. Kalau memang 4 layer, ya sudah di sini. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Kalau tidak diberitahu bagaimana Bu? Gunakan 4. Ya, kalau tidak tahu asumsikan aja 4. Ya.
Nah, jadi dari sini kita bisa tahu berapa besarnya alfa 2. Nah, misalnya besarnya alfa 2 adalah di sini. Di sini adalah HI yang dibagi dengan tinggi gelombang datangnya. Ini masuk di mana dari sini? Ya. Dari situ kita bisa menentukan besarnya alfa 2. Alfa 1 dari sini. Jadi alfa 1 kalikan alfa 2 kalikan tinggi gelombang datang. Ya, maka kita akan tentukan tinggi gelombang transmisi. Oke? Ya itu saja sederhana. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah tak teruskan. Nah, jadi inilah perhitungan gelombang transmisi. Nah, ini tadi gambarnya ya, jadi 1, 2, 3. Kalau ini namanya 3 layer. Ya. Jadi lapis permukaan atau disebut dengan armopan. Kenapa kok bentuknya seperti ini, satunya seperti ini? Nah, ini tidak bisa saya jelaskan sekarang ya, karena harus belajar mengenai breakwater dulu. Kemudian secondary layer ya, atau biasa disebut dengan underlayer, ya, boleh. Kemudian yang bagian tengah disebut dengan core layer, lapisan inti. Ya. Nah, ini disebut dengan apa harus ada kakinya, di sini ada toe ya, dan sebagainya. Ini memang bahasan khusus pada kuliah breakwater. Gitu, jadi mengenai bab 7, saya kira bisa saya jelaskan secara cepat seperti itu. Kemudian lagi saya ingatkan, karena ya dikumpul untuk hasil evaluasi mereka terhadap pekerjaan temannya. Ya. Jadi saya minta hasil evaluasinya ya saya percayakan kepada Rana saja, misalnya dicatat saja siapa namanya. Baik Alfian memberi nilai 80 misalnya untuk pekerjaannya Maximinus. Tidak tahu itu yang ngasih nilai 80 baik sendiri atau minus, tapi kalau nanti saya evaluasi dan ini ngawur, ya saya akan kurangi nilainya baik. Ya, misalnya begitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kengawuran-kengawuran. Jadi silakan dibaca, silakan saudara bertanggung jawab dengan angka-angka yang saudara berikan, dan semuanya direkap oleh Rama. Saya minta hari Rebo ya, Rebo sudah ada waktu jam kuliah, bisa dikirim ke saya, sehingga saya bisa mendapatkan nilai dari semuanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Baik, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.